Perjalanan bangsa Indonesia dihiasi dengan peristiwa bersejarah. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia adalah sejarah tragedi Jumat Kelabu yang terjadi di Banjarmasin. Dampak yang diakibatkan dari kerusuhan ini menjadi salah satu yang terparah dalam sejarah Nusantara. Bahkan jumlah korban dan kerugian materi yang ditimbulkan kerusuhan ini menjadi salah satu yang terparah. Siang itu, Jumat 23 Mei 1997, Partai Golkar mendapat jatah kampanye di lapangan Kamboja. Acara kampanye awalnya direncanakan dengan sangat meriah. Panggung hiburan dan artis ibu kota didatangkan ke sana. Pada sebagian masa, kampanye Partai Golkar melakukan kegaduhan dengan membuat suara bising sepeda motor, sehingga sangat mengganggu ketenangan masyarakat Muslim yang pada saat itu melaksanakan sholat Jumat. Hal ini dilanjutkan dengan arak-arakan sepeda motor melintasi sebuah masjid. Padahal sudah ada larangan untuk tidak melewati masjid tersebut. Namun massa tetap melewati jalan tersebut dengan alasan sholat Jumat hampir selesai. Sehingga massa yang terganggu saat sholat Jumat mulai berdatangan untuk menuju kantor DPD Partai Golkar. Pada pukul 2 siang, situasi di tempat kian memanas. Massa yang melengkapi diri dari berbagai senjata mulai bergerak ke pusat kota. Bahkan pergerakan mereka menuju pusat kota diikuti dengan pengerusakan. Pada saat itulah acara kampanye yang sangat meriah itu justru berubah menjadi bencana, kekacauan. Tanda kerusakan terjadi di pusat kota Banjarmasin. Akar dari permasalahan ini bermacam-macam, salah satunya adalah kurangnya toleransi antar umat beragama. Dampak dari kerusuhan yang ditimbulkan juga sangat parah dari jumlah korban dan kerugian materi. Menurut data hasil investigasi, tim pencari fakta menyebutkan ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 170 orang ikut hilang. Ditambah lagi kerugian materi yang tidak sedikit mulai dari kantor, mobil, motor, mitra plaza, fasilitas umum, pertokoan, tempat beribadah, hingga sampai rumah warga. Bahkan rumah panti jompo juga ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Anehnya, di tengah kerusuhan ini, segelintir oknum justru memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Alhasil, sentimen anti-Cina kembali muncul. Peristiwa ini menjadi salah satu titik terendah politik Indonesia. Masyarakat Banjarmasin dikorbankan untuk kepentingan mereka. Kelompok yang terlibat dalam kerusuhan ini sudah tidak jelas lagi. Apakah ini murni konflik politik atau bahkan agama? Maka dari itu, hingga sampai saat ini, peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Ini kami dari kelompok 5 yang bertanya tentang kami ingin memperkenalkan nama dulu, nama jadi Maria, dulu orang saya, nama dulu orang. Jadi kami di sini bertanya lebih jelas lagi ada kondisi peristiwa kerusuhan lalu. Jadi boleh kami minta wawancara kemudian. Kami hendak mengambil pertanyaan kepada dia tentang ada lagu. Apa yang diketahui sepanjang sejarah ini tentang lagu? Yang diketahui sepanjang sejarah, Jumat Kelabu itu adalah peristiwa fenomenal di Banjarmasin yang paling membekas dan paling kenangan terburuk di kota Banjarmasin, karena di situ disebutkan bahwa terjadi kerusuhan bertepatan di hari Jumat, makanya dikatakan Jumat Kelabu, dan terjadinya juga di pusat kota Banjarmasin. Kerusakan banyak, terus yang meninggal juga banyak. Maka dari itu kejadian kerusuhan itu sangat fenomenal, sampai sekarang masih membekas di ingatan warga Banjarmasin. Nanti pula, apakah Ibu tahu berapa banyak korban? Yang ketahui kalau untuk korban meninggal sekitar 100-an lah. Korban itu ada berbeda dari lingkungan, yang meninggal, terus ada yang luka-luka,
luka, ada yang hilang. Nah, yang hilang ini juga ratusan, luka-luka juga ratusan, yang meninggal juga ratusan. Ya. Kira-kira dari yang kita ketahui kondisinya apa? Secara spesifiknya simpang siur saat itu, karena dari awal kejadiannya ini bahkan tidak dipicu oleh perkelahian atau apa ya. Karena dari awal kejadian dan cerita yang beredar itu salah satu parpol yang lagi booming saat itu, masa Orde Baru, sedang melakukan konvoy atau kampanye di hari terakhir. Bukan ada parpol yang besar. Nah, mereka itu konvoy bertepatan dengan hari Jumat atau sholat Jumatnya masyarakat di daerah Masjid Nur atau di Masjid Nur itu. Kemudian terjadi sengkeng-sengkengan dan ditambah lagi dengan masyarakat yang ikut-ikutan. Akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Untuk pemicunya ya yang diketahui selama ini yaitu gara-gara itu yang sholat Jumat ini emosi sama simpatisan parpol tersebut. Nah, parpol ini juga tidak bisa ditegur karena tidak peduli dengan orang yang lagi sholat Jumat, katanya tetap melaksanakan konvoy pakai motor, lalu ribut dan terjadilah semua itu. Untuk penyebabnya yang tentunya alam kita tidak pernah mengetahui setiap penyebab itu terjadi secara detail yang beredar di berita atau di masyarakat. Pemakaman massal itu di Kandasarudin. Di situ korban-korban Jumat Kelabu dijadikan satu pemakaman. Ada yang mengatakan ibu udah pernah ziarah, cuma ada yang mengatakan ada yang dikatakan satu liang bahkan. Jadi dijadikan satu liang. Ada juga yang mengatakan satu pemakaman. Kali ini pernah ziarah ke sana. Alhamdulillah tidak ada keluarga yang menjadi korban juga. Dampaknya banyak secara moral maupun material di Kota Banjarmasin. Untuk bangunan otomatis banyak yang hancur, apalagi hancurnya itu hancur total dan tidak bisa digunakan. Contohnya seperti bangunan Plaza Mitra Plaza. Mitra Plaza itu adalah plaza terbesar saat itu. Mall-mall di Banjarmasin ini belum ada, adanya cuma itu dan itu hancur total, dibakar massa dan dijarah massa. Kemudian juga salah satu plaza isi pangan pos itu juga. Pokoknya banyak bangunan-bangunan yang hancur bahkan dijarah oleh orang-orang yang mengambil kesempatan di kerusuhan ini. Terus untuk korban otomatis dampaknya sangat berasa adalah yang kehilangan keluarganya. Ada yang keluarganya meninggal, ada yang luka-luka, bahkan ada yang hilang, tidak ditemukan. Apalagi untuk yang di dalam kelas yang terbakar itu hilang, jadi abu. Dari tahun berapa dan tanggal berapa? Tanggalnya 23 Mei 1997. Jadi makanya dikatakan Jumat Kelabu 1997. Tragedi. Ibu berharap tragedi itu semoga tidak pernah terjadi lagi di Banjarmasin, baik itu kerusuhannya atau konfliknya macam-macam, semoga tidak pernah lagi terjadi di Banjarmasin karena itu sangat berdampak bagi kota Banjarmasin, berdampak psikisnya masyarakat yang menemui kejadian itu, trauma, terus pembangunan dan otomatis harus berbenah lagi di kota kita ini. Jadi kalau ibu berharap semoga tidak pernah lagi terjadi. Bagian dari tugas kelompok kami. Kami dari kelas 9C hendak mewawancara kalian tentang tragedi kerusuhan Jumat Kelabu. Sebelum itu perkenalkan dulu nama ulun Yuni Hafizah. Kami ingin lebih jelas lagi
mencengangkan dan sangat-sangat membuat Banjarmasin khususnya lumpuh total. Apakah Ibu tahu berapa banyak korban yang dengan kelabu? Banyak sekali tak terhitung, mungkin ratusan orang jatuh jadi Kira-kira dari yang Ibu ketahui penyebabnya apa? awalnya itu pada Jumat tanggal 2 Mei 1990 itu umat muslim sholat Jumat. Kebetulan setelah sholat Jumat itu diadakan kampanye dibilang kampanye Golkar. Nah, pas sholat Jumat berlangsung ada oknum-oknum yang memakai seragam putih kaos kuning pakai Golkar mengacaukan sholat Jumat dengan pakai naik kendaraan yang bunyinya membuat pusing orang yang sholat, membuat mengganggu orang sholat di Masjid Nur pada waktu itu. Pokoknya intinya mencari oknum tersebut. Pokoknya yang pakai pakaian kuning waktu itu diseret oleh mereka. Kalau bahasa Banjarnya disebutkan lalu bentroklah antara fraksi ketiga dengan fraksi di tengah-tengah di jalan Lamongan Kurang itu terjadi pertempuran antara partai Golkar dan partai P3 sampai yang akhirnya masyarakat turun ke jalan. Pokoknya seperti perang waktu itu. Aparat datang, semuanya datang, dan yang saking membuat kekacauan itu, orang yang tidak tahu sama sekali jadi korban. Orang yang tidak tahu sama sekali seperti orang yang jaga-jaga di toko Mitra, di toko Junjung Mulia, di tempat restoran yang sekarang itu Junjung Mulia itu tutup. Sekarang ada hotel di Junjung Mulia, masih ada dekat Bank Indonesia. Itu yang tutup restoran Junjung Mulia. Itu marah? Iya. Mitra Plaza pusatnya dengan Junjung Mulia tersebut. Itu di situ tempat akhirnya masyarakat turun ke jalan. Pokoknya seperti perang waktu itu. Aparat datang, semuanya datang, dan yang saking membuat kekacauan itu, orang yang tidak tahu sama sekali jadi korban. Orang yang tidak tahu sama sekali seperti orang yang jaga-jaga di toko Mitra, di toko Junjung Mulia, di tempat restoran yang sekarang itu Junjung Mulia itu tutup. Sekarang ada hotel di Junjung Mulia, masih ada dekat Bank Indonesia. Itu yang tutup restoran Junjung Mulia. Itu marah? Iya. Mitra Plaza pusatnya dengan Junjung Mulia tersebut. Itu di situ tempat adanya pertempuran antara partai Golkar dan akhirnya masyarakat menjadi brutal. Barang-barang yang ada di depan restoran di Mitra Plaza sama di Junjung Mulia diambil semua barang-barang itu. Dia dengan paksa jambret, diambil semua barang-barang, dibawa pulang. Tapi tidak sampai dibawa pulang di Mitra, langsung dibom oleh TNI atau siapa, kurang tahu juga. Mungkin di sana ada oknum-oknum yang menyusup waktu itu, yang berpakaian TNI. Nah, dibomnya, ditembaknya di Mitra tersebut. Jadi semuanya orang yang ada di situ, baik orang yang menjamah, yang mengambil barang-barang maupun orang yang bekerja di situ, semuanya mati. Pakai kalau kami bukan sepihak.
semuanya mati. Habis mati dibakar. Mitra kelas. Jadi kejadian seperti ini. Di daerah Gunung Kupang. Selanjutnya, apakah Ibu tahu dampak dari tragedi tersebut? Dampaknya semua akses di Banjarmasin ditutup. Akses kita mau ke Martapura, ke Banjarbaru nggak bisa. Orang Banjarbaru, Martapura, orang tua tidak bisa masuk ke Banjarbaru. Semua ditutup rapat. Dan semua akses pasar kecuali rumah sakit yang buka, semuanya tutup mati total. Kota Banjarmasin jadi kota mati selama 1 minggu. Setiap hari ronda, siang pun ronda. Tahu ronda, jaga malam. Ya, karena setiap malam tuh ada saja penyusup masuk ke laut, di dalam baju laut seram, di bawah seperti halnya adalah itu di depan rawa yang pecah tangki motor ini bukan motor ada motor tangki yang perang itu di jalan raya. Semua akses tutup mati total. Dari hulu sungai, dari Martapura, dari Banjarmasin tidak bisa masuk ke kota Banjarmasin. Orang Banjarmasin tidak bisa keluar. Jadi semuanya tutup total. Jadi sejumlah saja itu reptil. 23 Mei 1990. Baru Utara. Waktu itu masih muda sekali. Dari sekolah masih kuliah. Tanggapan Ibu dengan adanya seperti itu jadi pembelajaran buat kita dan juga jangan sampai terpancing dengan apa yang ada di Indonesia. Kemudian bersatu tangkap ya pemuda bagus karena dengan persatuan pemuda dan pemudi juga adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan. Kemudian lagi dengan melihat keadaan seperti ini, Ibu membayar apalagi penang-penang itu baru kemudian tiap malam ada pesawat datang, pesawat tempur di depan gang di kapal itu motor tanki berserakan mayat di Mitra Plaza di ujung dari Banjarmasin waktu itu kota jadi Ibu sudah jangan sampai lama tadi jalan lagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.